Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Teman-teman, pada masa ini dalam beragam informasi di berbagai media, keseharian kita diperlihatkan upaya bangsa Israel menduduki bangsa Palestina. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita sejarah Zionis Israel dan konsepsi Yahudi. Dari sisi sejarah yang panjang ini diharapkan kita sebagai Muslim mengetahui duduk perkara dan akar permasalahan kenapa bangsa Israel sangat bersikeras menguasai Palestina. Ada cerita menarik di balik sejarah yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Zionisme dari bahasa Ibrani Sionut adalah satu gerakan yang bercita-cita mendirikan negara Yahudi di tanah yang dijanjikan di Palestina. Karena nama Sion merujuk kepada nama sebuah bukit yang ada di kota Yerusalem, yang di bukit itulah orang-orang Zionis mempercayai dahulunya berdiri Haikal Sulaiman, berdiri puncak dari masa keagungan Bani Israel, tempat di mana Sulaiman alaihissalam dalam versi mereka memimpin pemujaan terhadap Tuhan semesta alam. Dan Bukit Sion ini tentu adalah nama yang kemudian dirujuk dalam kitab Mazmur, di mana pada masa Daud alaihissalam, bukit ini dipersembahkan ke bawah kaki Daud alaihissalam sebagai Raja Bani Israel yang menggantikan Saul atau Talut. Zionisme sendiri dalam agama dan komunitas Yahudi sebenarnya adalah sebuah kontroversi karena gagasan Zionisme dianggap berawal dari suatu hal yang sangat sekuler, bukan bersifat religius. Secara religius, para rabi Yahudi Ortodoks meyakini bahwa negara suci di tanah yang dijanjikan atau Eretz Israel baru akan berdiri setelah datangnya Mesias atau juru selamat kaum Yahudi di akhir zaman. Jadi dia adalah proses yang tidak selayaknya dipercepat dengan sebuah pergerakan seperti Zionisme. Jadi kalau rabi-rabi seperti orang-orang Neturei Karta, organisasi Yahudi di Amerika ya, rabi-rabi ortodoks Yahudi yang lain, ini biasanya mereka setia kepada Taurat, meyakini bahwa ya, tidak perlu dengan gerakan Zionisme seperti ini untuk memaksakan berdirinya negara Yahudi di Palestina, apalagi ini adalah keniscayaan sesuai Taurat akan terjadi hanya di akhir zaman, akan terjadi hanya ketika Mesias Agung mereka muncul. Ini di keyakinan Yahudi Ortodoks. Adapun Zionisme berawal dari gagasan bahwa keberadaan orang-orang Yahudi yang berdiaspora selama kurang lebih sejak masa penjajahan Babilonia 700 sebelum Masehi sampai tahun 1800, ini berarti sekitar 2.500 tahun, 2,5 milenium, orang Yahudi ini sudah berpencar-pencar ke penjuru dunia akibat dari penjajahan Raja Nebukadnezar dari Babylon. Ini membutuhkan satu solusi untuk satu persatuan. Yahudi adalah sebuah ras dalam pemikiran Zionisme, Judaisme atau Jewish itu ras, bukan sebuah keyakinan, bukan sebuah agama. Tapi dia adalah sebuah ras bangsa yang berawal dari Yehuda. Yehuda putra dari Yakub alaihissalam. Jadi dalam kisah penawanan Babylon, ya, pada tahun, jadi timelinenya 1200 Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari Mesir tapi baru sampai ke Sinai. 1100 sebelum Masehi Joshua atau Yusya bin Nun memimpin Bani Israel memasuki Baitul Maqdis.
pada tahun 1000 sebelum Masehi terjadi penjajahan bangsa Filistin, kemudian Tolut memimpin Bani Israel untuk bangkit. Pada tahun 950 sebelum Masehi, masa kekuasaan dan kejayaan Daud alaihi salam, pada tahun 900 masa keemasan Bani Israel di bawah pimpinan Sulaiman alaihi salam. Ba'da wafatnya Sulaiman, Bani Israel menyimpang, mereka menggali tahta Sulaiman dan menemukan buku-buku sihir lalu mempelajarinya. Pada tahun 700 sebelum Masehi, Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan pasukan Nebukadnezar dari Babilonia yang perkasa. Waktu itu Nebukadnezar memperbudak 10 suku Israel. Hanya disisakan suku Yehuda dan suku Bunyamin di tanah suci Palestina. Ke-10 suku Israel dibawa ke Babylon menjadi budak. 200 tahun kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, Cyrus the Great, Raja Persia, memberontak terhadap Babilonia dan menggulingkan kekuasaan kekaisaran Babilonia dan memperluas wilayahnya ke barat. Seiring dengan itu, Cyrus the Great membebaskan suku-suku Israel yang diperbudak yang selama di penawanan Babilonia telah terjadi percampuran nasab yang mengacaukan semuanya, sehingga dipercaya suku-suku yang ada di Babilonia ini telah sulit dilacak kebenaran nasabnya. Hanya satu suku kemudian ketika dikembalikan oleh Cyrus menuju ke Palestina, mereka membelok ke selatan dan menghuni kota Yathrib, yaitu suku Lewi, yang kelak akan menurunkan Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, suku-suku Yahudi di Khaybar, dan lain sebagainya. Suku-suku yang lain kembali ke Palestina, tapi mereka tidak diakui oleh suku Yehuda yang waktu itu berhasil mengalahkan suku Bunyamin dan mengusir mereka. Jadi menurut ideologi Zionisme, satu-satunya ras yang terjaga di antara suku-suku Yahudi adalah suku Yehuda. Sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai Yahudi, yaitu keturunan Yehuda bin Yakub alaihi salam. Jadi dalam ideologi Zionisme, Judaisme atau agama Yahudi itu adalah sekaligus ras, sekaligus bangsa yang terjaga darahnya secara murni, tetapi mereka tetap saja melakukan diaspora di seluruh dunia waktu itu, di Eropa. Dan kondisi orang-orang Yahudi di Eropa ini sangat memprihatinkan karena ada kebijakan, misalnya Kekaisaran Rusia melakukan pogrom atau pembantaian orang-orang Yahudi. Terjadi yang paling besar misalnya di Ukraina, yang waktu itu sekitar 100.000 orang Yahudi dibunuh. Kemudian antisemitisme atau anti terhadap orang-orang Yahudi ini, meskipun Semit ini sangat luas, semua keturunan Sam bin Nuh alaihissalam seharusnya disebut Semit. Jadi anti Arab itu sebenarnya juga anti Semit, karena Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang menurunkan bangsa Arab musta'ribah sekarang juga adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, di sini antisemitisme di Eropa berkembang dengan sangat luas, terjadi baik itu di Inggris Raya, di Jerman, di Polandia, di Prancis, kemudian di Austria, di Swiss, di berbagai wilayah Eropa dari barat sampai ke timur. Sehingga logika Zionisme adalah bangsa Yahudi adalah sebuah bangsa tanpa tanah air. Sedangkan tanah suci Palestina adalah tanah yang dijanjikan sebagai Eretz Israel untuk orang-orang Bani Israel. Maka itu yang paling tepat untuk menjadi tanah suci mereka. Meskipun pada mulanya wacana tentang di mana negara Yahudi akan didirikan masih berkembang. Dalam tahun 1896, Theodor Herzl menerbitkan sebuah buku tipis, sebuah plakat panjang yang kemudian menjadi buku tipis berjudul Der Judenstaat atau negara Yahudi. Der Judenstaat ini belum spesifik mengarah ke Palestina, tetapi jelas untuk memberikan satu wacana kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka membutuhkan satu negara tempat mereka berhimpun, berkumpul, supaya mereka terlindungi dari berbagai kebijakan negara-negara yang antisemit itu. Ya,
Herzl sendiri yang tinggal di wilayah Kekaisaran Austro-Hungaria pada masa itu, keluarganya mengalami berbagai hal yang sangat menyakitkan dan orang Yahudi di Austro-Hungaria ditempatkan sebagaimana di Rusia di getto-getto atau pemukiman-pemukiman khusus dan mengalami diskriminasi yang parah. Herzl sendiri pada masa kuliahnya sudah mengarang sebuah drama untuk dipentaskan yang judulnya Ghetto yang menyerukan persatuan orang-orang Yahudi. Nah, Der Judenstaat ini cukup berhasil untuk menggalang solidaritas orang-orang Yahudi untuk membentuk sebuah negara. Ada 2 orang jutawan Yahudi yang kemudian dihubungi oleh Herzl yang bernama asli Benjamin Ziev ini, yaitu Baron Hirsch dan Baron Lionel Walter Rothschild. Baron Hirsch ketika itu mengarahkan donasinya untuk membiayai orang-orang Yahudi berangkat ke Argentina. Karena bagi Baron Hirsch, dia masih menganut agama Yahudi Ortodoks, di mana tanah Palestina adalah tanah untuk akhir zaman, bukan untuk sekarang, gitu. Jadi negara Yahudi itu bisa di mana saja. Nah, saat itu yang paling terbuka menerima imigrasi orang-orang Yahudi adalah negara Argentina. Tetapi Baron Lionel Walter Rothschild adalah pendukung gagasan Zionisme, sehingga dia memilih untuk mendonasikan uangnya untuk membiayai orang-orang yang akan bermigrasi ke tanah Palestina. Ini yang terjadi pada tahun 1897, awal sebelum kemudian akhirnya Kongres Zionisme di Basel, Swiss pada tahun 1897 menetapkan rekomendasi, yaitu tanah yang dijanjikan Palestina harus menjadi tanah air dan negara nasional bangsa Yahudi. Ini dipicu juga oleh sebuah novel kecil yang ditulis oleh Theodor Herzl, Benjamin Ziev. Dia merasa gagasan untuk bermigrasi ke Argentina itu kontraproduktif. Maka untuk memprovokasi orang-orang Yahudi yang hendak bermigrasi ini supaya mereka mengarahkan migrasinya ke Palestina, dia menulis sebuah novelet. Judulnya Old New Land, Tanah Lama yang Baru. Old New Land, Tanah Lama yang Baru. Novelet ini ternyata sangat efektif membangkitkan kerinduan bangsa Yahudi kepada Bukit Zion, kepada tanah Palestina, kepada tanah tempat yang dicita-citakan dan dijanjikan Allah kepada Musa, yang direbut dengan kejayaan oleh Joshua, yang kemudian diperjuangkan dengan penuh kegagahan oleh Saul atau Tolut, yang kemudian digegap-gempitakan dengan kemegahan dan keagungan oleh Daud dan Sulaiman. Itu yang membuat mereka menjadikan sangat-sangat terobsesi untuk menuju ke Palestina. Jadi sejak terbitnya novelet Old New Land ini, imigrasi ke Argentina yang dibiayai oleh Baron Hirsch menurun drastis, sementara imigrasi ke Palestina yang didanai oleh Lionel Walter Rothschild mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 1900, Theodor Herzl mulai berkeliling ke berbagai tempat untuk mengkampanyekan gagasan negara Zionisme, di mana dalam Kongres Basel dia pernah mengatakan, hari ini saya memproklamasikan berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina yang kita rindukan. Mungkin dalam 5 tahun, tetapi pasti dalam kurun waktu 50 tahun, negara itu sudah akan berdiri. Hari ini mungkin saya ditertawakan, tapi mungkin dalam 5 tahun dan pasti dalam waktu 50 tahun, negara itu sudah berdiri. Hitung-hitungan ini luar biasa, karena hanya dalam waktu 50 tahun, lebih 6 bulan dari Kongres Zionisme di Basel, Swiss itu, proklamasi negara Yahudi itu terjadi di Tanah Suci Palestina. Di tahun 1900 itu pula, Theodor Herzl menghadap Sultan Abdul Hamid II di Istanbul. Paling tidak dia berhasil memiliki seorang menteri, wazirnya
Abdul Hamid II yang mau bekerja sama dengan dia, namanya Mahmud Jalaluddin Pasha. Atas lobby dari Mahmud Jalaluddin Pasha, Theodor Herzl berusaha untuk bisa bertemu dengan Abdul Hamid II dan dia menawarkan uang 35 juta lira. 35 juta lira pada saat itu, lira emas. 35 juta lira emas untuk Abdul Hamid II supaya mengizinkan orang-orang Yahudi ini untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina lebih dari 3 bulan. Karena masa kekuasaan Abdul Hamid II, orang Yahudi di Palestina hanya bisa mendapatkan visa atau izin tinggal itu maksimal 3 bulan. Jadi memang statusnya peziarah. Statusnya hanya berziarah, tidak boleh lebih dari 3 bulan. Itu keputusan Abdul Hamid II. Ketika mendapatkan suap itu, Abdul Hamid II mengatakan, mungkin setelah saya mati Anda bisa melakukan itu. Tapi tidak, demi Allah, selama saya hidup, Abdul Hamid Khan tidak akan pernah mengizinkan sebuah gagasan seperti Zionisme yang ingin mendirikan negara Yahudi di Palestina itu ada di dalam benak manusia. Saya akan memerangi gagasan itu. Saya akan melawan gagasan itu. Meskipun nyawa saya taruhannya atau kekuasaan saya menjadi taruhannya. Ini yang kemudian menjadikan sangat marahnya Theodor Herzl, sehingga pada tahun itu dia sudah mulai merancang kudeta yang akan dilangsungkan terhadap Abdul Hamid II. Dan kudeta ini berhasil dilakukan pada tahun 1909 dengan peran gerakan Turki Muda, gerakan Utsmani Muda, Gens Osman Liler, ya, yang kemudian juga disponsori oleh Mahmud Jalaluddin Pasha, kolaboratornya Theodor Herzl di Turki Utsmani tadi. Ini ya menandai satu hal yang kemudian akan semakin melemahkan kaum muslimin di Palestina setelah bergantinya kekuasaan dari Abdul Hamid II ke Sultan Mehmed ke-5, Rashad Mehmed ke-5 yang kemudian bertahta tidak lagi dengan kekuasaan mutlak, melainkan sangat harus berkompromi dengan gerakan Turki Muda dan juga dengan parlemen yang dikuasai anasir-anasir sekuler. Dari tahun 1909 hingga tahun 1918, Mehmed V semakin dikurangi berbagai kekuasaannya, terlebih nanti akan menjadi sebuah hal yang sangat memilukan ketika Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama karena berada di pihak Jerman dan Austro-Hungaria. Jadi berada di blok Triple Entente, ya, atau persekutuan tiga kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Austro-Hungaria, Kekaisaran Jerman, dan Kekaisaran Turki Utsmani. Ketiga kekaisaran ini akan terhapus setelah Perang Dunia Pertama. Bahkan salah satu pemenang Perang Dunia Pertama, yaitu Kekaisaran Rusia, juga nanti terhapus dari sejarah, digantikan oleh revolusi Bolshevik. Satu-satunya kerajaan yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan kemudian eksis adalah Kerajaan Inggris Raya pada saat itu di Eropa, gitu ya. Nah, kembali kepada apa yang kemudian diupayakan oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl, qadarullah, tidak sempat menyaksikan kejatuhan Abdul Hamid II karena dia meninggal karena serangan jantung dan lemah paru-paru pada tahun 1904. Usianya pendek, tetapi dia telah meletakkan pondasi yang sangat kokoh bagi berdirinya negara Yahudi di Palestina dengan gerakan Zionisme yang dia telah dirikan dan berkembang dengan pesat, menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan anggota ratusan ribu orang pada saat itu. Gelombang imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina, ya, ini memang pada masa-masa sebelum Perang Dunia Pertama ini masih terbatas, ya, dengan penuh semangat Baron Rothschild terus memberikan donasi untuk imigrasi-imigrasi ini, tetapi tetap saja jumlahnya belum signifikan, dan di bawah kekuasaan Daulah Turki Utsmaniyah, ya, kedamaian di Tanah Suci Palestina terus terjaga. Pada tahun 1917, sebuah
tanda-tanda akan berakhirnya Perang Dunia Pertama dengan kemenangan sekutu Inggris dan Prancis ini mulai tampak, di mana pada saat itu Jerman dan Austro-Hungaria di medan Eropa mulai keteteran, demikian pula Turki Utsmani terhadap Kekaisaran Rusia. Sehingga Inggris telah mulai menancapkan kekuasaannya di wilayah Timur Tengah dengan membangun sebuah kantor komisaris tinggi di Mesir yang kemudian mereka kuasai. Di baratnya Mesir, Libya kemudian diambil oleh Italia, kemudian Aljazair dan Tunisia hingga sebagian Maroko dikuasai oleh Prancis. Sementara komisaris tinggi yang mewakili Inggris di Mesir bernama Henry McMahon melakukan korespondensi dengan para penguasa Jazirah Arab. Di antara mereka tentu korespondensi yang terkenal ada dengan Syarif Hussein yang waktu itu menguasai Haramain, kota Makkah dan Madinah. Syarif Hussein waktu itu melihat ini kesempatan untuk melepaskan diri dari kuasa Turki Utsmani. Sehingga Syarif Hussein menjanjikan untuk berperang bersama Inggris melawan Turki Utsmani dengan janji kemerdekaan bagi bangsa Arab. Ini yang kemudian telah ditanamkan oleh Lawrence of Arabia, pada saat itu seorang kolaborator Inggris yang luar biasa, mengembara di antara suku-suku Arab dan membangkitkan nasionalisme Arab, membangkitkan kesukuan ta'assub kebangsaan bangsa Arab dengan sangat gigih, sehingga termasuk Syarif Hussein ini yang kemudian terprovokasi dengan proyeksi bahwa anak-anaknya akan dijadikan raja-raja di Jazirah Arab setelah lepas dari pengaruh Turki Utsmani. Sir Henry McMahon ini memang menjanjikan Faisal bin Hussein untuk menjadi raja Irak dan Abdullah bin Hussein untuk menjadi raja di seluruh Suriah pada saat itu. Meskipun nanti Abdullah bin Hussein hanya akan berkuasa di Transjordania dan Faisal bin Hussein akan digulingkan dari kekuasaannya sebagai raja Irak. Nah, pada itu selain apa yang kemudian dikorespondensikan antara Henry McMahon dan Syarif Hussein, ternyata Inggris bermain mata dengan Zionisme dan juga dengan Prancis. Di awal 1917 terjadi perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot ini antara Menteri Luar Negeri Inggris Sykes dengan Menteri Luar Negeri Prancis Picot, di mana kemudian mereka telah membagi-bagi seluruh wilayah Turki Utsmani di Timur Tengah untuk nantinya setelah selesai perang akan dikendalikan oleh masing-masing Inggris dan Prancis. Maka kalau Bapak Ibu melihat negara-negara yang membentang antara Maroko sampai Irak, dari Suriah di utara sampai Yaman di selatan, itu semua batasnya sekarang adalah garis-garis lurus. Karena dulu dibagi di peta oleh Inggris dan Prancis. Ini buat kamu, ini buat aku. Ini buat kamu, ini buat aku. Ini buat kamu, ini buat aku. Dengan strategi mendirikan negara-negara boneka di wilayah tersebut dengan penguasa-penguasa lokal yang mau bekerja sama dengan para penjajah ini, melepaskan diri dari Turki Utsmani. Ini yang kemudian menjadi tujuan Inggris dan Prancis untuk kemudian membagi-bagi wilayah negara-negara ini. Nanti benderanya akan mirip-mirip. Maka kita akan menemukan nanti bendera Palestina mirip dengan bendera Uni Emirat Arab. Nanti ada yang bendera mirip dengan Suriah, mirip dengan Kuwait, mirip dengan Irak yang awal dulu Partai Ba'ath Irak dan Partai Ba'ath Suriah, itu benderanya juga sama itu ya. Itu semuanya karena memang dirancang oleh Inggris dan Prancis bersama-sama untuk memecah-mecah wilayah Turki Utsmani pasca Perang Dunia Pertama ini. Dan Syarif Hussein juga akhirnya harus gigit jari karena ternyata Inggris juga bermain mata dengan penguasa Dir'iyah, penguasa di wilayah Najd, yaitu Abdul Aziz Al Saud, yang kemudian dengan dukungan Inggris pula berhasil merebut Haramain atau wilayah Makkah dan Madinah dari kekuasaan Syarif Hussein sendiri. Sehingga tujuan Inggris untuk memecah-mecah ini berhasil.
Yang semula Syarif Hussein menempatkan anaknya jadi raja Irak, menempatkan anaknya jadi raja Transjordania, itu kan masih satu keluarga. Tapi dengan mengambil alih wilayah di Haramain Asy-Syarifain dengan mendukung keluarga Al Saud ini, menjadi bangsa Arab ini betul-betul terpecah-pecah, tidak lagi bisa bersatu. Apalagi dengan Inggris yang dengan cerdik memetakan juga aliran keagamaan yang kemudian berpengaruh di situ. Jadi keluarga Dir'iyah ini, keluarga Al Saud tentu membawa Al-Wahabiyah yang kemudian sudah lama juga dianut oleh mereka sejak akhir abad ke-18 gitu ya, dan pernah berdiri negara Saudi pertama yang dihapus oleh Muhammad Ali Pasha dan Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani pada tahun 1812 sampai 1818 gitu ya. Kemudian di sini ya, dengan cerdik Inggris memperkuat kekuasaan Abdul Aziz ini untuk kemudian menguasai Jazirah Arab bagian tengah, sementara keluarga Syarif Hussein ini terusir ke Transjordan, hanya menguasai wilayah kecil, sementara di Irak terjadi revolusi menggulingkan kekuasaan Faisal bin Hussein. Jadi betul-betul strategi memecah-mecah ini sangat berhasil, dan ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah memberikan sinyalemen yang jelek bahasa kita ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, jadi ya semua negara di Jazirah Arab yang ada hari ini, yang eksis hari ini, pemerintahan-pemerintahannya, hukam-hukamnya itu tidak mungkin bisa diharapkan untuk melawan penjajahan Israel atas Palestina. Kenapa? Karena memang mereka didirikan untuk mengamankan kepentingan itu dulu. Mereka dipecah-pecah ya, mereka berbahasa satu ya, dari ujung Maroko sampai ujung Irak itu bahasanya satu. Dari ujung Suriah sampai ujung Yaman itu bahasanya sama. Mereka merasa sebagai satu bangsa dan satu agama Islam, tapi mereka didesain sedemikian rupa untuk tidak pernah bersatu. Karena kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, memang tujuannya untuk mengamankan berdirinya negara Zionis di tanah suci Palestina. Itu sinyalemen yang dulu membuat Syekh Muhammad Al-Ghazali itu dikritik oleh banyak ulama, dikritik oleh banyak pemimpin negara-negara Arab ya, karena statement yang luar biasa nusuk itu ya. Kata beliau, ya nggak mungkin kita berharap kepada pemerintahan-pemerintahan ini, karena mereka semua ini dulu didirikan dengan desain untuk mengamankan berdirinya negara Zionis di Palestina sesuai dengan perjanjian Sykes-Picot. Kemudian diperkuat perjanjian Sykes-Picot ini ketika Menteri Luar Negeri Inggris digantikan oleh Lord Balfour, Sir Arthur James Balfour, yang pada tahun 1917 mengirimkan sebuah deklarasi kepada Baron Rothschild dan Chaim Weizmann. Baron Rothschild dan Chaim Weizmann ini adalah pemimpin Zionisme pada saat itu. Jadi kalau Baron Rothschild yang pegang duitnya, Chaim Weizmann ini pemimpin gerakan politiknya. Chaim Weizmann ini akan menjadi presiden pertama nanti bagi negara Zionis Israel di Palestina pada saat dia diproklamasikan pada tahun 1948. Jadi Lord Balfour ini memberikan sebuah deklarasi yang menjamin ya mandat Inggris di Palestina ya, sesuai sebagai pemenang perang. Disebut mandat karena tadi bagi-bagi sama Prancis, karena Palestina ini bagiannya Inggris, Suriah bagiannya Prancis, Lebanon bagiannya Prancis, Irak bagiannya Inggris, Transjordan bagiannya Inggris, kan baginya begitu. Maka karena Palestina di bawah mandat Inggris, Inggris kemudian ya tadi main mata dengan Zionisme, mengizinkan imigrasi besar-besaran dan visa tinggal atau izin tinggal yang permanen bagi pemukim Yahudi. Ini yang kemudian menjadi dukungan nyata dari kerajaan Inggris Raya terhadap berdirinya negara Zionis di Palestina. Jadi kalau kita menghitung, sebenarnya saya lebih suka menyebut ya penjajahan itu dimulai pada 1917, baik dengan perjanjian Sykes-Picot maupun kemudian diperkuat dengan deklarasi Balfour. Jadi tidak serta-merta berawal hanya tadi tahun 1948. Tapi penjajahan di Palestina ini sudah mulai sejak mandat Inggris, ya, mandat Inggris di Palestina yang mengizinkan orang-orang Yahudi bermigrasi tanpa batas dan mendapatkan izin tinggal yang permanen di tanah suci Palestina.
Tentu hanya soal waktu kemudian bagaimana para imigran Yahudi ini ketika tinggal di Palestina akhirnya membentuk milisi-milisi bersenjata untuk merampas tanah-tanah milik bangsa Arab di Palestina. Jadi sejak tahun 1920-an pertengahan ini milisi-milisi Yahudi ini sudah terbentuk dengan misi untuk mengambil alih ya tanah-tanah milik orang-orang Arab di Palestina, baik yang berupa lahan-lahan kebun, ya kebun-kebun zaitun terutama, maupun juga wilayah-wilayah pemukiman. Jadi sepanjang masa-masa ini terjadi tragedi-tragedi pengusiran, tragedi-tragedi perampasan, tragedi perampokan, ya sampai tragedi pembunuhan-pembunuhan, ya termasuk nanti sampai di tahun 1947 yang menjadi puncak ya pengusiran besar-besaran bangsa Palestina dari tanah suci Palestina yang kemudian nanti di tahun 1948 akan mencapai puncak yang disebut sebagai Nakbah atau hari yang penuh dengan kesedihan dan duka cita. Dan pada tahun 1948 itu diproklamasikannya negara Zionis Israel di Palestina dengan tadi presiden pertamanya adalah Chaim Weizmann. Ini saya kira yang menjadi latar belakang berdirinya negara Zionis di Palestina. Tentu sesudah itu kaum muslimin terus melakukan perlawanan. Seperti tahun 1948, begitu negara Israel ini diproklamasikan, maka sukarelawan-sukarelawan bangsa Arab ini mengirimkan mujahidinnya untuk berperang di Palestina. Termasuk Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir, atas instruksi Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala kemudian mengirimkan sukarelawan-sukarelawannya. Dan dalam catatan sejarah termasuk ada 3 orang sukarelawan dari Indonesia yang berangkat bersama para sukarelawan Mesir untuk berjuang bersama bangsa Palestina. Ketiga-tiganya alhamdulillah syahid fi sabilillah. Namun lagi-lagi pengkhianatan terjadi di mana sukarelawan ini kemudian atas tekanan Inggris begitu pulang ke negaranya, pulang ke Mesir, ya, itu justru ditangkap dengan tuduhan berbagai macam pelanggaran perbatasan, pelanggaran kepemilikan senjata. Ya kalau sekarang gampangnya dituduh menjadi teroris begitulah, dan termasuk pada tahun 1948 itu pula Hasan al-Banna sebagai pemimpin Al-Ikhwan Al-Muslimun ini dibunuh di jalanan kota Kairo. Dalam keadaan anggota-anggota dari Al-Ikhwan Al-Muslimun sedang memenuhi penjara-penjara Mesir, ya tadi karena mereka pulang dari sukarelawan di Palestina justru ditangkap oleh aparatur militer dan polisi Mesir sendiri. Nah, kepahitan-kepahitan dalam perjuangan pembebasan kembali Palestina dari cengkraman negara Zionis ini semakin parah dengan perang pada tahun 1967, di mana Republik Arab Mesir, Republik Arab Suriah, dan Irak bekerja sama untuk berperang melawan negara Israel, tetapi justru mengalami kekalahan memalukan, di mana bahkan pada hari Yom Kippur, hari yang diperingati oleh orang-orang Yahudi sebagai kemenangan Musa atas Fir'aun, kalau kita tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu ya, ini sebelum Angkatan Udara Mesir bergerak untuk melakukan serangan ke Palestina, Angkatan Udara Israel terlebih dahulu menghancurkan pangkalan-pangkalan udara dan pesawat-pesawat tempur milik Mesir di seluruh pangkalan-pangkalan Angkatan Udara mereka. Demikian pula nasib dari Angkatan Udara Suriah maupun Irak. Kekalahan yang memalukan ini ya terulang pada tahun 1978. Dan sampai sekarang ya kita tidak lagi menjumpai negara Arab yang memiliki keseriusan di dalam upaya untuk menolong saudara mereka di Palestina. Kecuali tentu dalam bentuk bantuan-bantuan kemanusiaan yang sifatnya insidentil dan temporer. Namun tentu kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada negara-negara seperti Qatar, negara-negara seperti Kuwait, negara-negara seperti Turki yang kemudian telah memberikan, dan jangan lupa Indonesia dalam memberikan sokongan kepada perjuangan Palestina baik secara diplomatik maupun juga secara kemanusiaan. Nah, pada tahun 1987 saya Ahmad Yasin ya, sebelumnya pergerakan perlawanan Palestina didominasi oleh front perlawanan yang disebut sebagai PLO atau Palestine Liberation Organization yang memiliki pemimpin yang sangat karismatik ya,
Syekh Ahmad Yasin, ya Abu Ammar, ya panggilannya Abu Ammar, Yasser Arafat, ya panggilannya Abu Ammar. Abu Ammar Yasser Arafat ini ya kemudian kita kenal sebagai presiden pertama otorita Palestina yang dengan kegiatan luar biasa memang dalam perjuangan bersenjata, tapi kemudian terjebak dalam dialektika perdamaian ala Amerika dengan perjanjian Camp David, ya yang kemudian antara dia dengan Yitzhak Rabin, sementara Yitzhak Rabin sendiri dibunuh di dalam negeri Israel oleh kalangan Zionis ekstrim dan tidak menghendaki perdamaian, dan terkatung-katung ya, upaya-upaya perdamaian itu sampai hari ini, bahkan jauh setelah kematian Yasser Arafat ya dan juga Yitzhak Rabin. Syekh Ahmad Yasin pada tahun 1987 membentuk gerakan Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, yang pada waktu itu beliau diajak oleh para pejuang yang lain. Gerakan perlawanan kok kegiatannya ngaji. Gerakan perlawanan kok kegiatannya sholat berjamaah di masjid. Gerakan perlawanan kok kegiatannya baca tafsir dan hafalan Quran. Tetapi beliau istiqomah membangun Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, sampai kemudian kader-kader Syekh Ahmad Yasin ini yang menginisiasi Intifadah Al-Aqsa, ya perlawanan dengan batu, yang kemudian menjadi sebuah gejala perlawanan baru yang menyala di tengah-tengah rakyat Palestina. Rakyat Palestina selalu kemudian percaya mukawamah atau gerakan perlawanan sebagai sebuah upaya nyata untuk menuju kepada kemerdekaan, dan tidak kemudian kepada perdamaian-perdamaian semu yang diupayakan oleh Barat dengan solusi dua negara dan lain sebagainya, yang sampai sekarang tidak jelas ke arah mana, kecuali semakin memperkuat posisi Israel dan bagaimana Israel sebagai sebuah negara melakukan terorisme negara dengan terus terjadinya perampasan tanah-tanah Palestina, ya, dan semakin menyempitnya wilayah Palestina hingga tersisa hanya di tepi barat dan jalur Gaza seperti yang kita kenal sekarang. Setelah pemilu yang dimenangkan oleh Hamas, ya, di bawah kepemimpinan Khalid Mishal pada masa itu, kemudian Hamas memerintah dengan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, namun kemudian Hamas dipaksa untuk kemudian dikebiri seluruh organ-organ pemerintahannya. Kemudian bahkan Hamas berupaya untuk terus bertahan, tetapi hanya berhasil bertahan dan membebaskan Gaza, baik dari cengkraman penjajahan maupun juga dari aparatur-aparatur otorita Palestina yang menjadi kolaborator Zionis, seperti Ahmad Dahlan, ya, seorang petinggi PLO yang kemudian di wilayah Gaza menjadi kolaborator Zionis pada saat itu. Gaza berdaulat di bawah kepemimpinan Hamas, tapi kemudian diblokade dari dunia luar, diembargo, dan kemudian menjelma menjadi sebuah penjara raksasa, ya, dalam wilayah yang sangat kecil, hanya sebuah strip, ya, Qita'u Gaza, ya, dalam bahasa Arab, ya, yang dihuni secara berdesak-desakan oleh nyaris 2 juta orang di hari ini. Ya, keadaan hari ini belum banyak berubah dari status itu ketika Hamas, ya, berkuasa di Gaza, tetapi wilayah tepi barat masih dikuasai oleh otorita Palestina di bawah Mahmud Abbas, yang kemudian tidak banyak berdaya di dalam melawan aneksasi-aneksasi rumah-rumah, pemukiman-pemukiman, kebun-kebun oleh pemukim-pemukim ilegal Yahudi yang di-backup oleh tentara negara Zionis. Tapi kita melihat hari-hari ini ada satu perubahan yang signifikan, di mana Zionis beralih kembali ke zaman primitifnya, berupa kumpulan-kumpulan preman, kumpulan-kumpulan non-militer, gerombolan-gerombolan perampas yang kemudian merampasi rumah-rumah penduduk, ya, seperti kasus Sheikh Jarrah yang kita kenang kemarin, dan juga peristiwa-peristiwa yang lain, nyaris mereka juga menduduki Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Itu gerombolan-gerombolan bentuknya, hanya di-backup oleh tentara. Jadi mereka kembali ke bentuk, ya, seperti sebelum tahun 1948. Sementara Izzuddin Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas menjelma menjadi tentara profesional yang mengumumkan serangan mereka, ya, secara disiplin, ya, mengumumkan sasaran mereka secara terbuka, ya,
dan menghindari sasaran sipil, ya, hanya sasaran-sasaran strategis yang kemudian mereka umumkan dengan baik. Sementara pasukan Israel melakukan serbuan yang membabi buta dengan serangan udara, ya, rekan-rekan Hamas ya hanya menarget sasaran-sasaran objek-objek vital dan bersifat militer maupun pertahanan, yang kemudian menunjukkan semakin profesionalnya gerakan perlawanan Palestina dan semakin amburadulnya cara penjajah di dalam menangani perlawanan, termasuk dengan mengandalkan gerombolan-gerombolan seperti yang kita lihat sekarang. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.